Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam, Bu Sri Rezeki. Gimana? Gimana kabarnya Ibu April? Baik, Bu Sri. Nggih, alhamdulillah nggih. Eh, Ibu April, sebelumnya saya mohon maaf Ibu, mohon waktunya sebentar nggih. Kira-kira mengganggu Ibu napa mboten nggih? Tidak, saya ini lagi santai karena tadi sudah Nggih. selesai mengajar, Bu. Jadi ini waktu senggang. Monggo silahkan, ada permasalahan apa, Bu Sri, yang ingin disampaikan? Nggih, iya terima kasih Bu April untuk waktunya. Untuk saya hari ini, saya sebenarnya ini mau curhat Ibu April. Kaitannya dengan masalah intern Bu ini, bukan masalah pendidikan di sekolah ataupun tentang anak didik saya. Iya, Sebenarnya nggak saya apa-apa. malu ini Bu April, tapi karena saya bingung ini Bu, jadi saya minta curhat ke Ibu April. Iya, nggak apa-apa Bu Sri, silahkan. Mudah-mudahan nanti saya bisa mencerahkan ya Bu Sri ya. Silahkan, mungkin apa yang ingin Ibu omongkan, yang ingin menjadi unek-unek Ibu Sri, apa? Silahkan untuk disampaikan. Sebenarnya sih saya malu Bu ini, tapi ya karena ini tadi saya ingin mendapatkan pencerahan gitu Bu, nih. Saya mau curhat ke Bu April nih kaitannya Iya, dengan susahnya saya Bu dalam memanajemen waktu atau membagi waktu seperti itu dari semua aktivitas atau kegiatan yang saya lakukan Bu. Jadi saya istilahnya kurang bisa memanajemen waktu gitu. baik. Berarti ceritanya Bu Sri ini mau curhat gitu ya, terkait dengan pembagian waktu Bu Sri yang mungkin belum bisa di-manage dengan baik ya. Benar Nggih, seperti Bu. itu, Bu Sri? Betul, nggih, Bu. Iya, baik. Kira-kira apa yang ingin Bu Sri dapatkan dari percakapan kita pada saat ini nanti? Nggih. Dari percakapan saya ini nanti bersama Bu April ini, saya ingin mendapatkan ide yang segar, Bu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan saya ini supaya semua kegiatan yang saya lakukan nanti bisa terlaksana dengan baik, Bu. Baik. Jadi Bu Sri kepengen mendapatkan ide segar ya, bagaimana caranya Nggih. untuk mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan Ibu Sri supaya semua kegiatan-kegiatan yang Ibu Sri lakukan bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu Nggih. ya, Bu? Ya. Nggih, Bu. Iya, baik. Menurut Bu Sri sendiri, kira-kira apa hambatan atau kendala yang mungkin Ibu temukan ketika Ibu tidak bisa memanage waktu itu? Iya. Jadi ini begini Bu, ini saya jadi curhat nih Bu April ya. Nah, Ya, jadi silakan. begini Bu, saya ini kepikiran terus terang tentang susahnya saya dalam membagi waktu. Saya di rumah itu sebagai ibu rumah tangga dari 3 anak saya yang masih kecil-kecil dan masih sekolah Bu. Nah, selain itu di rumah saya juga punya kerjaan sampingan Bu. Jadi seperti warung makan kecil gitu. Nah, yang mana di warung makan saya itu jam 1 malam, Bu, saya itu sudah harus bangun untuk persiapan buka warungnya jam 5 pagi, jadi saya harus masak seperti itu. Saya harus bangun pagi untuk masak, dan nanti jam 6 saya juga harus berangkat ke sekolah seperti itu, Bu. Jadi kegiatannya ini nanti untuk warung saya itu saya pulang sekolah juga langsung ke pasar Bu untuk membeli barang-barang belanjaan yang buat saya di warung seperti itu. Nah, di sekolah selain saya itu tugas pokoknya saya ini sebagai pengajar Bu untuk mengajar anak didik saya di kelas 5 kalau di SD saya nggih. Saya di sekolah juga punya tugas tambahan sebagai OPS, operator dapodik. Jadi sekarang ini saya juga selain itu juga saya mengampu pendidikan juga di guru penggerak ini Bu. Jadi semua kegiatan yang sama-sama penting dan harus dilakukan dalam
satu waktu. Nah, itulah yang membuat saya bingung dalam membagi waktu saya, Bu April, seperti itu. Ya, baik. Dengan saya tadi melihat ya, dengan kesibukan Bu Sri yang seperti itu padatnya, mulai J, dari sekolah, memikirkan rumah tangga, terus selanjutnya pekerjaan ibu membuka warung dan diklat CGP dan sebagainya. J. Kira-kira ada para prioritas tidak yang ingin ibu utamakan dari banyaknya aktivitas itu? Iya, sebenarnya saya berencana untuk mengutamakan kepentingan saya yang paling penting ataupun utama, Bu, yang harus saya dahulukan. Ya, Itu yang rencana saya, Bu, seperti itu. ya. Kira-kira apa Bu yang menjadi rencana Bu Sri ini, yang menjadi skala prioritas yang harus diutamakan kira-kira? Oke. Terkait dengan rencana tindak lanjut saya yang akan saya lakukan, Bu, Ya. saya akan berhenti dulu di warung makan saya. Saya akan lebih fokus ke kegiatan di sekolah saya karena ini lebih penting dan harus amanah, Bu. Karena ini kan amanah yang harus saya lakukan. Jadi saya harus melakukan dengan sepenuh hati dan seoptimal mungkin untuk kegiatan saya di sekolah maupun di CGP ini. Karena kalau di warung ini kan apa istilahnya untuk nanti bisa dirilis kembali seperti itu. Tapi kalau untuk kita mendapatkan ilmu yang seperti ini itu yang harus kita utamakan, Bu. Jadi untuk sementara saya berhenti dulu, saya tutup dulu di warung makan saya dan saya fokus untuk kegiatan saya terutama untuk sekolah saya dan di CGP ini, Bu. Baik. Seperti itu, Bu April. Ya, Rencana saya. rencananya Ibu akan fokus dulu ya, terus ada beberapa yang dikorbankan ya itu tadi ya, termasuk apa ini warungnya berhenti terlebih dahulu, terus Ibu juga fokus dulu akan CGP-nya dulu diutamakan dan sebagainya. Ya, terus kira-kira dari rencana Ibu kapan itu bisa terlaksana, Ibu? Ya, dari kegiatan yang sudah saya rencanakan itu, insya Allah mulai minggu depan ini sudah akan saya terapkan, Bu. Udah di warung makan saya ini sudah saya tutup seperti itu. Dan ini sudah rencana dan insya Allah untuk minggu depan sudah saya terapkan untuk minggu ini, Bu. Ya. Terus kira-kira ada strategi lain nggak Ibu? Kira-kira caranya Ibu mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ini? Mungkin ada solusi yang lebih bisa menjadi prioritas utama, kira-kira mungkin ada permasalahan strategi lain nggak kira-kira selain itu? Iya, kalau menurut saya untuk strategi yang saya terapkan untuk di keluarga saya, Bu, ya itu kan penting. Ini kan saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri kalau di rumah. Nah, ini strategi yang saya terapkan, ya saya harus bangun lebih awal, Bu. Jadi jam habis subuh itu sudah melaksanakan kegiatan aktivitas di rumah. Jadi ketika nanti saya berangkat ke sekolah, jadi tugas-tugas saya di rumah itu sudah beres semua. Jadi ketika nanti di sekolah, di pembelajaran bersama anak, saya lebih fokus dalam kegiatan saya di sekolah seperti itu, Bu. Iya, baik Bu. Kira-kira ada nggak pihak-pihak yang akan membantu Ibu untuk menjalankan rencana atau komitmen Ibu ini? Kira-kira? Ya, saya akan melibatkan tentunya kan yang saya libatkan karena saya ini punya warung makan ya, Bu. Ya, saya melibatkan masyarakat juga, Bu, karena kan setiap pagi itu kan masyarakat juga yang konsumtif, maksudnya yang selalu beli ke warung saya itu kan para ibu-ibu yang apa ya istilahnya bekerja yang gawe seperti itu. Jadi malas masak, jadi istilahnya delip ataupun pesan seperti itu. Nah, jadi pihak-pihak yang saya libatkan ya masyarakat ataupun pelanggan saya. Jadi sebelum itu saya harus bikin apa istilahnya WA ataupun pengumuman bahwa saya untuk saat ini libur dulu seperti itu. Nah, selain itu saya juga melibatkan keluarga saya terutama. Selain itu juga anak didik saya dan teman-teman rekan sejawat saya
teman guru di sekolah. Seperti itu Bu April. Ya, baik Bu Sri. Semoga semua yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik ya Bu Sri, dan Nggih, Bu amin Sri nggih. bisa menjalankan rencana-rencana Ibu tanpa terbebani. Nggih Bu Terus April. selanjutnya dari titik ini, kira-kira apa yang ingin Bu Sri dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Iya, dari percakapan yang sudah kita jalani sampai saat ini nggih Bu, saya berharap mudah-mudahan dari apa yang kita dari permasalahan saya yang sudah saya curhatkan lah istilahnya ke Bu April, nanti ada titik terangnya, ada solusinya untuk saya ke depan supaya lebih baik lagi, dan saya bisa mengatur waktu saya juga lebih teratur seperti itu Bu April. Ya, baik Bu Sri. Sayangnya waktu kita ini cuma sebentar ya Bu Sri ya. Habis Nggih ini Bu. saya masih ada jam Oh, ya. nggih. Mungkin kita Nggih Bu bisa April. dilanjut di lain waktu ya Bu Sri ya. Nggih. Saya kepingin tahu kira-kira bagaimana cerita Bu Sri selanjutnya setelah Bu Sri nanti menerapkan Nggih. rencana-rencana Ibu ke depan. Nggih, terima kasih untuk Ibu April atas waktu dan sudah mau mendengarkan Iya, curhatan saya ini tadi. Nah, iya, sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan Bu untuk menyelesaikan masalah saya, dan saya iya. mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu April dan mohon maaf karena nih tadi mengganggu waktunya Bu April nggih. Ya, tidak, sama-sama. Semoga kita mendapatkan pencerahan ketika Nggih. sore hari ini dengan percakapan Nggih. kita pada sore hari ini. Baik, Bu Sri, kita akhiri ya. Semoga Nggih, Bu. kita bisa lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Nggih, terima kasih Bu April. Ya, sama-sama. Refleksi diri saya atas latihan coaching pada sore hari ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik selama percakapan yaitu alur cerita sudah tampak jelas dalam setiap tahapan-tahapannya, mulai dari tujuan utama, identifikasi diri, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Tujuan percakapan dapat tercapai dengan baik dan ada perubahan perasaan antara sebelum dan sesudah melaksanakan coaching. Dan yang jelas, adanya unsur kemitraan dalam coaching sehingga membuat kita bisa leluasa dalam menyampaikan pendapatnya. Terus selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan dalam pembicaraan coaching pada sore hari ini tadi, yaitu yang perlu diperbaiki, yaitu masih diperlukan tambahan pertanyaan berbobot dalam setiap tahapan alur cerita untuk menggali potensi lebih dalam lagi dari seorang coach. Terus selanjutnya, apa yang ingin dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang ingin saya lakukan agar dalam keadaan kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu saya selalu mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan coach. Saya harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti saya ajukan, serta membuat catatan-catatan penting, fokus pada pembicaraan coach, serta memiliki perasaan ingin tahu dan terbuka atas kondisi yang dialami coach. Terus selanjutnya yang keempat, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang ingin saya lakukan untuk meningkatkan agar lebih baik lagi, yaitu saya akan menambahkan beberapa pertanyaan berbobot dalam setiap tahapan alur cerita agar potensi atau kekuatan diri seorang coach semakin terlihat dan mampu dengan jelas memberikan gambaran serta solusi yang terbaik terhadap apa yang dilakukan. Dan saya juga akan terus berlatih untuk praktik coaching di sekolah dan merefleksikan apa yang masih menjadi kekurangan dalam diri saya. Terus selanjutnya umpan balik ya terhadap saya sendiri, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasakan ada perubahan perasaan dalam diri saya sebelum dan sesudah di coaching. Sebelum di coaching, saya merasa bingung
dan gelisah atas permasalahan yang saya alami. Setelah di coaching, saya merasa lega, nyaman, serta beban pikiran saya berkurang karena sudah menemukan titik terang dari permasalahan yang saya hadapi. Sehingga saya bisa lebih bersemangat lagi untuk mendampingi anak didik saya dalam mempersiapkan lomba literasi dan numerasi ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.